Wakakurikulum atas nama Bu Rustika mengundang para pembina kartu untuk melakukan koordinasi pembimbing itu pada hari Jumat. Ini dilakukan di ruang pertemuan di SMA Negeri 3 Denpasar pada pukul 10. Jadi saya sebagai salah satu pembina mengikuti koordinasi pembimbing ini. Dalam koordinasi pembimbing ini para siswa sebelumnya sudah memberikan ide atau judul, kemudian para pembimbing memberikan masukan judul mana yang paling mungkin dilakukan oleh siswa. Untuk saya sendiri mendapatkan jumlah pembimbing sebanyak berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, kurang lebih 14. Dalam koordinasi pembimbing juga diarahkan oleh panitia. Seperti inilah template penulisan karya ilmiah untuk kelas 12. Jadi format yang diusung itu adalah format artikel ilmiah dalam bentuk jurnal dengan format seperti ini. Jadi judul seperti ini, ada pendahuluan dibuat 2 kolom, ada abstrak menggunakan versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Format ini diusung karena diharapkan penelitian yang dilakukan sederhana, bersifat verifikatif, tapi tidak plagiat. Setelah koordinasi antara pembimbing, kemudian panitia menyebarkan hasil karya atau hasil judulnya yang disetujui oleh panitia dan pembimbing. Kemudian hasil tersebut dibagikan lagi kepada siswa sehingga siswa tahu siapa yang menjadi pembimbingnya. Dan setelah itu beberapa siswa merespon, menghubungi masing-masing pembimbingnya, dan salah satunya saya. Salah satu siswa langsung menghubungi, kemudian saya minta membuat pendahuluan terlebih dahulu dan mengirimkannya ke email saya. Nah, setelah dikirim lewat email saya membaca pendahuluannya. Ada beberapa hal yang saya revisi di sini seperti ini. Misalnya pada bagian latar belakangnya saya minta untuk kuatkan dengan data atau opini tentang multitasking. Jadi idenya di sini adalah tentang multitasking. Kemudian definisi, biasanya saya tandai warnanya merah biar terlihat lebih jelas. Jadi nanti biar dia tahu apa yang harus dicari. Di sini juga sama, ada misalnya suatu definisi, ini dapat informasi dari mana. Jadi saya menanyakan sumbernya ini biar lebih jelas gitu. Selanjutnya bimbingan atas nama siswa Nimade Risma Damayanti. Jadi ide yang diajukan itu adalah pengaruh toxic relationship di kalangan remaja. Yang saya komentari adalah yang seperti ini. Jadi bagaimana dia memulai pendahuluan itu yang baik, mulai dari hal yang bersifat umum, misalnya tentang remaja, kemudian menuju ke sifat yang lebih khusus, jadi bersifat deduktif induktif, biar pendahuluannya menukik pada rumusan masalahnya seperti ini. Kemudian formatnya disesuaikan format yang diberikan template penulisan. Terus saya juga memberikan informasi kalau ada opini atau fakta itu kalau ada opini itu harus dikuatkan dengan data biar latar belakangnya makin baik gitu. Dan jangan lupa mencantumkan referensinya. Bimbingan atas nama siswa Komang Pipin Indraswari dari 12 MIPA 8. Ini idenya sebenarnya menarik banget. Kalau dilihat dari judul, dia bisa menggunakan prinsip kalorimetri di sini. Sangat baik, ini berhubungan dengan kimia banget. Jadi saya sarankan di sini untuk membuat ide seperti ini jadinya.
seperti ini. Uji perbandingan kalor yang dihasilkan antara arak biasa. Nah, arak biasa ini juga saya komentarin. Jadi araknya itu kalau bisa pilih salah satu, apakah arak beras atau arak dari nira kelapa gitu. Dan arak salaknya tetap gitu. Jadi arak biasanya diganti dengan salah satu arak ini menggunakan prinsip kalorimeter bom sederhana. Ini prinsip ada kalorimeter. Jadi saya minta dia mempelajari materi termokimia kembali sih sebenarnya. Jadi seperti itu. Dan saya juga meminta dia mencari teknik percobaan untuk mengukur kalor menggunakan kalorimeter. Selanjutnya adalah karya ilmiah yang diajukan oleh siapa ini ya? Loh Putu Arda Ganga Cendani. Jadi idenya adalah dampak dan pengaruh film kriminal terhadap perkembangan pola pikir dan tindak perilaku remaja generasi Z Indonesia. Kalau dilihat dari judulnya ini sangat luas banget, belum lagi film kriminal. Film kriminal seperti apa yang dimaksud? Kemudian perkembangan pola pikir dan tindak perilaku. Jadi bagaimana mengukur pola pikir, bagaimana mengukur tindak perilaku. Saya bertanya sih pada siswa ini bagaimana mengukur pola pikir, bagaimana mengukur tindak perilaku, dan ini tidak bisa dilakukan dengan cepat, pasti lama. Selanjutnya adalah karya dengan ide hubungan frekuensi menangis dengan tingkat empati pelajar. Ini riset yang menarik sih sebenarnya. Jadi karya ini oleh Niputu Dewi Suwardani. Idenya hubungan frekuensi menangis dengan tingkat empati belajar. Kalau lihat dari pertanyaan ini, dari yang saya pikirkan pertama nih, pelajar ini luas banget. Pelajar yang mana, umur berapa, anak SD, SMP, SMA. Jadi saya minta pasti ini dipersempit gitu. Kemudian bagaimana mengukur frekuensi pelajar dalam menangis. Untuk seleksi klub kimia atau penjaringan tahap awal klub kimia itu dirancang soal yang sekiranya mampu untuk menyeleksi kelas 10 dan kelas 11 yang tertarik mengikuti klub kimia nantinya. Jadi soalnya saya susun seperti ini. Jadi ada identitas seperti biasa. Soalnya ada sebanyak 20 dengan total poin 100. Jadi poinnya ini saya buat sama rata 55 dengan total soal sebanyak 20. Materi dasar yang saya ambil di penjaringan awal ini adalah soal hukum kimia dasar dan stoikiometri. Jadi itu adalah dasar dari kimia, sehingga saya ingin mengetahui kemampuan mereka di materi ini terlebih dahulu. Jadi seperti ini contoh soalnya. Sebanyak 8 liter propana dibakar sempurna pada suhu dan tekanan tertentu. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas karbon dioksida yang dihasilkan adalah seperti ini. Setelah 20 soal ini selesai dibuat dan dipastikan kuncinya sudah benar, perhitungannya tidak ada yang keliru, angkanya tidak ada yang keliru, maka soal ini diberikan kepada siswa untuk dijawab bagi siswa yang tertarik untuk mengikutinya. Jadi melalui guru yang mengajar kimia di kelas 10 dan di kelas 11, saya mohon bantuannya kepada beliau untuk share soal ini agar dikerjakan. Nah, dari hasil sharing soal ini kepada siswa, respon yang masuk ternyata cukup banyak. Ada 191 siswa. Ada 191 siswa dengan range nilai yang variatif, itu dari 0 sampai 100 ada. Kalau dilihat rata-ratanya itu 66,68. Jadi nanti dari hasil ini saya akan mengambil 10 besar saja untuk diajak mendalami ilmu kimia.